pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pagi hari ini kita datang kepada Tuhan sebelum kita menerima firman yang hidup pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita di pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kembali pagi ini ucapan syukur kami sangat dalam hanya kepada Tuhan. Karena dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, Tuhan tetap menyertai dan tetap menjagai kami. Dan pagi ini kami bangun dengan badan yang sehat, tubuh kami kuat, kekuatan yang baru, kelelahan kemarin sudah Engkau gantikan dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur untuk itu semuanya. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sedang menyediakan berkat rohani kembali kepada kami. Sehingga rohani kami, roh kami dikenyangkan pagi ini oleh makanan firman Tuhan yang kami akan nikmati bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu dicurahkan untuk kami semua, urapan-Mu untuk hamba-Mu, dan urapan-Mu untuk semua jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, dan yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, hari ini kita ada di bulan September, ya, kita sudah ada di hampir penghujung tahun 2020, ya. Saya katakan kalau kita sudah biasanya di September, bulan-bulan akhir-akhiran dengan kata sebentar lagi kita pasti akan merayakan Natal, ya. Karena hari begitu cepat sehingga tidak terasa kita sudah masuk di bulan ke-9 tahun 2020. Sudah 6 bulan dari bulan 3 sampai bulan 9, pandemi ini, masa pandemi masih belum selesai, masih belum berakhir, ya. Tapi kita bersyukur karena kita tetap di 6 bulan setelah masa pandemi ini berlangsung, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan membaca di dalam bacaan kita hari ini, pagi ini dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Saya mau fokuskan mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-20, ayat 30. Ya, dari Lukas 4 dari ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Saudara, kalau saudara perhatikan kata-kata Yesus ditolak di Nazaret, mungkin di benak kita, di hati kita atau di pikiran kita bertanya, loh, kenapa kok Yesus sampai ditolak gitu kan? Biasanya kita seringkali mendengar bahwa Yesus itu selalu dielu-elukan, Yesus selalu diharap-harapkan, Yesus selalu disanjung-sanjung. Tapi di sini kenapa Yesus ditolak? Ya kan? Kita akan belajar dari ayat ke ayat, ya, supaya kita bisa menemukan sesuatu yang penting untuk kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 dahulu. Dari ayat 16 berkata, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku. 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kita berhenti di ayat 19, 2 ayat 18 dan 19, kalau kita perhatikan, ya, fokus pelayanan Yesus selama dia hidup dan tinggal di dunia dahulu,
Dia selalu punya fokus kepada orang-orang tertentu, saudara. Memang dia mengasihi semua orang, tapi ada orang-orang tertentu yang dia fokuskan perhatiannya, yaitu kita mau lihat di ayat 18-19. Bilang, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, pertama, orang miskin ini fokus pelayanan Yesus. Yesus kalau lihat orang miskin, dia tidak tahan. Ya, nomor satu, fokus pelayanan Yesus waktu dia di dunia adalah orang miskin. Ayat 19, ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, yang kedua, fokusnya Yesus adalah orang tawanan, para tawanan. Ya. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, ini yang ketiga. Fokus pelayanan Yesus waktu di dunia, dia fokus kepada orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, yang tertindas yang keempat. Jadi ada 4 fokus pelayanan Yesus waktu dia di dunia. Dia mengerahkan semua kekuatannya, dia menumpahkan semua kasihnya. Saya tadi berkata kepada semua orang, tetapi dari sekian orang, berjuta-juta orang yang dia layani, dia mempunyai fokus kepada orang miskin, orang tawanan, orang buta, dan orang-orang yang tertindas. Perhatikan, saudara. Saya kemarin tiba-tiba ditelepon oleh teman saya dari Jakarta, saudara. Teman saya ini waktu telepon saya kaget karena dia sudah 1 tahun tidak pernah kontak dengan saya, ya karena dia sudah sibuk juga di sana. Saya sudah 1 tahun lebih tidak bertemu dengan dia dan tidak kontak sama sekali. Tiba-tiba dia telepon ke saya. Dia telepon minta pendapat saya. Mau curhat katanya, saudara. Ya, dia seorang hamba Tuhan yang fokus pelayanannya itu di praise and worship, pujian penyembahan di sebuah gereja. Dan teman saya ini ternyata cerita banyak hal. Saya memang kagum dengan teman saya ini, saudara. Kagum saya begini, di Jakarta tuh kan, waduh, gereja itu banyak, gitu kan, dan banyak yang menjanjikan macam-macam. Tetapi teman saya ini dari pertama kenal saya sampai hari ini, dia itu setia di sebuah gereja yang dalam tanda kutip kecil, ya. Padahal dia kalau ketemu saya selalu menceritakan ganjilan-ganjilan hatinya dalam pelayanan sebagai pelayan Tuhan di situ, sebagai koordinator pujian penyembahan, pelayanan penyembahan di gereja itu. Tapi saya itu kagum dengan dia karena dia ini benar-benar orang yang melayani Tuhan itu dengan tulus hati. Saudara, dia ini bergabung di sebuah gereja sudah lama, gitu saudara. Ya, walaupun banyak kekurangan di gereja itu, tapi dia tetap setia. Ya, dia tetap setia. Dia dapat tawaran dari gereja-gereja besar, 1 kali WL 500.000, ada 1 kali WL 1 juta, saudara. Ya memang saya percaya, saya punya banyak kenalan gembala-gembala di Jakarta, memang gereja-gereja besar seperti itu, saudara. Jadi kalau 3 kali kebaktian, 3 kali ibadah, dia WL, dapat 3 juta 1 hari. Dikalikan 4 minggu, dikalikan berapa kali 1 minggu, terserah. Itu tinggal mengkalikan. Sedangkan dia melayani di gereja yang kecil itu, dia tidak dapat apa-apa. Lalu banyak orang yang mengajak dia, aduh sudahlah kamu bergabung di gereja saya aja, kamu dapat gini. Tapi dia tolak semuanya, dia dengan tulus hati melayani Tuhan. Saya paling suka kalau dengar orang kayak gini. Saya kalau dengar orang pelayanan cari duit itu saya paling benci. Ya memang saya paling enggak suka orang seperti itu. Tapi saya punya teman satu ini luar biasa, dia enggak pernah tergiur dengan materi.
Dia melayani Tuhan dengan tulus hati. Dia tidak dapat apa-apa walaupun dia bukan orang kaya, ya cukup-cukup aja. Tapi dia ini sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan karena dia mencintai Tuhan. Saudara, tapi pada hari kemarin, hari Kamis kemarin, dia telepon saya. Dia ceritakan begini, kok gereja saya ini, cikal bakal gereja saya ini dulu adalah orang-orang pemulung. Adalah orang-orang yang tersisihkan. Orang-orang pemulung, orang-orang tersisihkan, kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang miskin, saudara. Orang-orang yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Ya hidup sekedar hidup gitu saja ya saudara. Dan mereka dulu gereja ini dibangun dengan visi seperti itu, dia bilang. Dan setelah belasan tahun gereja ini berjalan, ya mereka terus merawat orang-orang yang seperti itu karena itu panggilannya. Gereja itu terpanggil dari hal itu. Tapi akhir-akhir ini, berapa bulan sebelum masa pandemi mulai, dia bilang, ada pengumuman dari gereja saya, dia bilang. Mulai sekarang di tahun 2020 ini, kita tidak bisa lagi ngurusi pemulung-pemulung. Kita harus cari kelas orang jemaat-jemaat kakap-kakap. Ya saudara tahu ya, kakap itu kan seekor ikan kakap. Ikan kakap itu kan termasuk ikan yang rodok mahal. Gitu kan. Kalau ikan pindang yang saya suka makan ikan pindang itu kan ikan teri, ikan pindang itu ikan murah-murah begitu toh. Ya, dia bilang gereja ini harus cari ikhlas kakap, ikan kakap. Nggak boleh cari pemulung-pemulung lagi. Dan pelayanan untuk pemulung stop. Nggak ada lagi. Sampai pada satu hari, pemulung-pemulung itu tetap datang di ibadah raya hari Minggu. Mereka diusir satu-satu. Nggak boleh masuk. Saudara, teman saya ini melihat seperti itu, dia ini hatinya memberontak. Lalu tanya sama saya mau keluar kok dari gereja ini. Saya merasakan nangis hati saya melihat kok orang-orang itu sekarang disingkirkan dari gereja, padahal gereja ini panggilannya dari awal cikal bakalnya pelayanan pemulung, pelayanan orang miskin yang tersisihkan. Saudara, kalau kita lihat di dunia ini, ya hal-hal seperti itu bukan 1-2 kali kita lihat. Seringkali kita melihat seperti itu. Tapi sekarang saya cerita ini bukan untuk kita menjadi hakim. Kita bukan untuk menghakimi gereja, gembala, atau pendeta. Tidak, karena kita belum sempurna, kita juga masih banyak salah. Tapi sekarang kita fokus ke Alkitab. Tadi saya bilang, Yesus fokusnya justru di orang miskin, di orang tawanan, orang buta, orang yang tertindas. Saudara lihat, orang 4 macam kelompok orang yang saya sebut dan firman Alkitab sebut di Injil Lukas ini orang yang tidak punya apa-apa. Ya saudara, orang miskin, orang buta, orang tertindas, orang tawanan ini sudah seolah-olah orang yang tidak punya masa depan dalam hidupnya. Tapi justru Yesus punya fokus pelayanan ke sana. Saudara, saya ingin saudara, walaupun saudara bukan pendeta, saudara bukan hamba Tuhan, atau ada jemaat biasa, saudara belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan mengajar kita, walaupun kita bukan pendeta, kita bukan hamba Tuhan, kita harus mengasihi 4 kelompok orang ini, karena ini fokus pelayanan Yesus. Nah saudara, sekali lagi, dunia menolak orang-orang seperti itu. Tapi Yesus justru memfokuskan matanya, tujuannya, pelayanannya ke orang-orang itu. Nah, saudara, sekarang saya mau terus jalan. Tadi dari perikop Yesus ditolak di Nazaret, kenapa? Tadi kan saya bilang, kenapa Yesus sampai ditolak? Ada kata-kata begini, saudara. Ayat yang ke-24 dari Lukas 4. Dan katanya lagi, kata Yesus lagi, nya dengan N besar, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara, kalau saya lihat
perikop Yesus ditolak di Nazaret ini ada hubungannya dengan Markus 6 ayat 1 sampai 6. Ayat penghubungnya itu ayat yang ngeling dengan Lukas 4 ayat 16 itu, yaitu Markus 6 ayat 1 sampai 6. Sama, perikopnya juga Yesus ditolak di Nazaret, saudara. Kalau saudara lihat ayat-ayat yang ditulis dari ayat 1 sampai 6, awalnya Yesus tidak ditolak, saudara. Awalnya Yesus tidak ditolak. Awalnya Yesus itu dielu-elukan. Di ayat yang kedua berkata, jemaat yang besar itu takjub ketika mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus. Ya, takjub itu artinya kagum, terpesona, saudara. Dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran Yesus, saudara. Tadi saya bilang pengajaran Yesus itu, pelayanan Yesus itu selalu fokus ke 4 kelompok orang yang tersisihkan itu. Yang dunia tidak anggap. Ya, banyak orang tidak anggap 4 orang itu. Nah, saudara, saya mau terus ke ayat berikutnya. Awalnya jemaat yang besar itu takjub. Jemaat yang besar itu artinya jemaatnya itu banyak sekali. Ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, selalu banyak orang itu berbondong-bondong datang ke sana. Selalu banyak orang mengikuti Yesus, bahkan dari pagi sampai petang mereka tahan selalu mendengar pengajaran Yesus itu, saudara. Nah, tiba-tiba ketika Yesus mengajar, Yesus juga melakukan mujizat demi mujizat. Orang-orang itu tambah takjub mereka dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sampai-sampai mereka itu berkata begini, saudara. Orang ini dari mana? Gitu loh. Orang ini dari mana? Kok luar biasa? Anaknya siapa? Gitu kan saudara, biasa kan saudara. Ternyata saudara, ternyata ketika banyak orang cuma bertanya-tanya karena takjubnya, karena kagumnya. Orang ini dari mana, anaknya siapa, kok hebat, kok luar biasa, kok mengagumkan dan sebagainya. Tiba-tiba saudara, ada seorang yang nyeletuk begini. Bukankah ini tukang kayu? Yesus itu kan dulu pekerjaannya tukang kayu. Anaknya tukang kayu dan dia juga meneruskan profesi bapaknya juga sebagai seorang tukang kayu. Tadi waktu kita di Injil Lukas, saudara, di sana dikatakan ayat yang ke-22, bagian B. Ada orang-orang mereka berkata gini, bukankah ia ini anak Yusuf? Semua orang tahu Yusuf, bapak dari Yesus, suami dari Maria, itu adalah seorang yang berprofesi tukang kayu. Nah, saudara, kalau di Markus 6, mereka lebih spesifik lagi, bukan anak Yusuf, tapi bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Saudara tahu, kenapa mereka menolak Yesus? Lalu di ayat Markus 6 ayat yang ketiga bagian bawah, bagian B, ada kata-kata begini. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Saudara, kecewa, kenapa kok kecewa? Karena tadinya kan belum tahu siapa Yesus ini. Tukang kayu bahkan, belum tahu bahkan ini anaknya siapa. Mereka cuma takjub, kagum, terpesona, heran-heran lihat pengajarannya luar biasa, mujizatnya dahsyat. Tiba-tiba ada orang yang berkata, ini kan anaknya Yusuf. Tiba-tiba ada orang berkata, ini kan tukang kayu. Akhirnya orang jemaat yang begitu mengagumi dia, tiba-tiba kecewa, saudara. Ya saudara, saya ingin sampaikan begini, pelajaran penting bagi kita pagi ini. Kita untuk menjadi kecewa itu enggak usah melihat hal-hal yang terlalu gede. Ya, kecewa itu enggak usah lihat hal-hal yang muluk-muluk. Hal yang sepele aja, hal yang kecil, hal yang enggak ada artinya. Enggak harus kita kecewa, kita bisa kecewa di situ. Karena saat itu salah satu menjadi kecewa itu adalah salah satu triknya iblis untuk apa?
untuk menggoda kita, dan ketika kita kecewa, maka tidak berhenti di situ. Maka kita akan tawar hati dan sebagainya. Dan akhirnya kita akan mundur pelan-pelan. Ya saudara. Sebab itu saya hari ini, pagi ini mau tekankan untuk saudara semuanya. Jangan membiasakan diri untuk menjadi kecewa. Kecewa ini kelihatannya bukan dosa. Kecewa ini kelihatannya bukan dosa besar. Kalau berjudi, berzina itu kan dosa besar. Kalau orang di gereja, dia masih punya kebiasaan berzina, berjudi, pasti sama gembalanya dipecat, dia tidak boleh pelayanan di gereja. Tapi kalau untuk kecewa-kecewa, tidak ada orang yang dipecat karena dia suka kecewa. Tidak ada kan saudara. Jadi artinya bagi orang banyak bilang kecewa itu biasa. Kecewa itu manusiawi. Tapi saya hari ini berkata, firman Tuhan mengajarkan bahwa kekecewaan itu bukan sesuatu yang biasa. Kekecewaan itu adalah sesuatu yang menjatuhkan iman kita. Membuat akhirnya iman kita runtuh, membuat kita mundur dari Tuhan, membuat kita habis hidup kita. Masa depan semuanya tidak ada semua itu saudara. Sebab itu saudara jangan membiasakan diri untuk menjadi kecewa. Kecewa adalah sesuatu yang dibuat iblis paling mudah. Hal yang kecil bisa menjadikan kita kecewa. Saya membiasakan diri, melatih diri saya manusia biasa. Saya seperti saudara, bukan manusia super, bukan. Saya juga dulu suka kecewa. Lihat orang yang saya dulu merasa saya anggap luar biasa orang. Tiba-tiba melihat sedikit aja saya menjadi kecewa. Tapi ketika saya ngerti bahwa kekecewaan itu tidak harus menjadi respon saya melatih hati saya untuk saya tidak mudah kecewa, dan kalau bisa saya tidak akan kecewa dengan siapapun walaupun orang itu nyata-nyata di depan mata saya melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Ya, melakukan sesuatu yang salah. Tapi saya belajar untuk tidak kecewa dengan segala apapun yang dilakukan orang lain kepada saya. Ya, saudara. Dan akhirnya kita lihat bahwa jemaat itu kecewa. Jemaat itu menolak Yesus, saudara. Dan saya cuman menyayangkan diri saya. Kalau saya kecewa, yang rugi itu saya. Kalau saudara kecewa dengan suami, dengan istri, dengan anakmu, dengan menantumu, kadang bisa kecewa gitu ya. Dengan gembalamu, dengan sesama pelayan Tuhan, dengan teman dan sahabat dan semua keluarga, siapapun, ya saudara, kita bisa kecewa. Maka itu akan merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang itu. Ya. Dan saudara tahu ayat dari Markus 6 ayat yang kelima berkata apa? Markus 6 ayat yang kelima berkata, 5a. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Saudara, bukan Yesus tidak bisa, ya. Bukan Yesus tidak sanggup. Yesus punya kesanggupan, kuasanya tetap dahsyat. Ya. Tapi di pihak orang yang kecewa, dia tidak akan mengalami mujizat apa-apa. Sedangkan kita hidup di dunia ini kan kita butuh mujizat. Loh saudara, walaupun kita ini tidak mengalami sesuatu yang gimana, tapi saya akui saya tiap hari ini butuh mujizat Tuhan. Ya saudara, dalam langkah hidup saya, dalam segala hal, saya butuh mujizat Tuhan. Dan kalau saya membiasakan hati saya untuk sedikit-sedikit kecewa, dikit-dikit kecewa, maka saya tidak akan mengalami mujizat Tuhan apa-apa dalam hidup saya. Walaupun saya berfirman, saya berkhotbah, mengajarin orang supaya dapat mujizat, saya sendiri tidak pernah dapat mujizat. Rugi saya kan saudara. Saya tadi kan bilang, kalau kita kecewa-kecewa bukan orang lain yang rugi, kita yang rugi. Saudara. Sebab itu hari ini, pagi ini, ada satu pesan yang penting bagi kita semua. Ya, yang pertama tadi, mari kita fokus kepada orang miskin, orang tawanan, orang buta, orang tertindas. Mereka ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara cari orang tertindas, cari orang miskin, cari orang tawanan, cari orang buta, enggak usah repot-repot kemana. Mereka ada di sekeliling kita. Mari kita belajar seperti yang Yesus
lakukan. Yesus sangat punya belas kasihan kepada orang-orang ini. Dengan kemampuan kita yang tidak seberapa, kita bisa fokuskan kasih kita kepada mereka. Meneladani Yesus. Jangan fokus saudara cuma kepada orang kaya. Orang yang suka menolong saudara. Orang yang mentereng. Orang yang hidupnya mewah. Orang yang punya duit banyak. Yaitu orang dunia fokus ke sana. Tetapi anak Tuhan, jangan seperti dunia lakukan. Anak Tuhan punya fokus yang berbeda. Ya saudara, karena Yesus lakukan itu. Itu pesan pertama. Yang kedua, jangan mudah kecewa. Kalau bisa jangan lagi kecewa apapun tentang siapapun, terhadap siapapun. Karena apapun jangan. Karena saudara. Karena kalau kita kecewa, kita yang rugi. Kita nggak dapat apa-apa. Bahkan mujizat Tuhan pun seolah-olah kita nggak alami lagi, saudara. Dan itu adalah sesuatu yang tragis bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita memulai hari tanggal 2 September, di awal September ini. Penuhi bulan September ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kalaupun ada orang yang mengecewakan kita, kita tidak memilih untuk kecewa. Kita memilih untuk tetap memberkati orang itu, mendoakan orang itu, dan hidup damai dengan semua orang. Sehingga bulan September ini kita dipenuhi dengan mujizat-mujizat Tuhan. Sepanjang bulan September ini banyak kita melihat dan alami rahmat, anugerah, kemurahan Tuhan. Ya saudara, mari kita berdoa supaya kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami diajarkan dan diingatkan lagi untuk kami memperhatikan dan punya belas kasihan kepada orang miskin, orang tawanan, orang tertindas, dan orang buta. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak hanya fokus kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, dan orang-orang yang suka bisa menolong kami dan sebagainya, tapi kami punya fokus kepada orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan yang kedua kami berdoa supaya kami memiliki hati yang teguh, tangguh, tabah, tidak mudah kecewa dengan apapun, dengan siapapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kehidupan kami makin menjadi lebih lagi menikmati berkat Tuhan, lebih lagi menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara, semuanya jemaat-Mu yang pagi ini dengan sungguh-sungguh, dengan haus dan lapar selalu untuk menerima firman-Mu setiap hari. Kenyangkan kami dan Engkau mengenyangkan mereka semuanya. Hari ini hidup kami dipuaskan dengan rahmat-Mu. Hari ini hidup kami dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kalaupun kami ada masalah hari-hari yang harus kami hadapi, Tuhan menyertai kami. Tuhan membuat tangan kami tangkas untuk berperang. Dan kami meraih kemenangan lebih dari kemenangan yang kami pernah bayangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas semua jemaat Tuhan kami dalam nama Yesus. Amin.